Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita bab ibadah haji yang kali ini masuk pada tata cara berhaji dan umroh. Kaifiyatul haji wal umrati. Idza aradta an tuaddi faridatal haji wal umrati fasafir ila baladillahil harami li'adaihima mukhlishan lillahi ta'ala. Apabila engkau hendak menunaikan kewajiban haji dan umroh, maka pergilah ke negeri Allah yang mulia untuk menunaikan dua kewajiban ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya tentang ihram. Al-ihramu idza wasalta ilal miqati dzil hulaifati awil juhfati aw qarnil manazili aw yalamlama fi ashhuril haji. Apabila engkau telah sampai di miqat Dzul Hulaifah atau Juhfah atau Qarnul Manazil atau Yalamlam di bulan-bulan berhaji, tempat miqat bagi gelombang pertama jamaah haji ke Madinah terlebih dahulu, maka tempat miqatnya di Dzul Hulaifah yang dikenal dengan Bir Ali. Sedangkan yang gelombang kedua, tempat miqatnya di Yalamlam, sekitar Jeddah. Maka fa'ahrim bil haji in kunta mufridan qailan labbaika hajjan. Maka ihramlah untuk berhaji. Jika engkau menjalankan haji ifrat, mengucapkan labbaika hajjan. Wa in kunta mutamatti'an fakul labbaika umratan. Jika engkau berhaji tamattu, maka ucapkanlah labbaika umratan. Wa in kunta qarinan fakul labbaika umratan wa hajjan. Jika engkau berhaji kiran, ucapkanlah labbaika umratan wa hajjan mukhlishan niyataka lillah, dengan ikhlas niatmu karena Allah. Ba'da an taghtasila wa turajjila sya'ra ra'sika wa tudhinahu wa tatatayyaba bi atyabi ma tajidu wa talbasa libasal ihram izaran waridaan abyadaini nadhifaini. Setelah engkau mandi, menyisir serta meminyaki rambut kepalamu, memakai sebaik-baiknya wangi-wangian yang engkau dapati, memakai pakaian ihram, kain panjang dan selendang yang putih bersih keduanya, kashifan ra'saka wa 'alal mar'ati alla tastura wajhaha wa kaffaiha, dengan membuka kepalamu hanya bagi kaum pria, dan bagi wanita hanya tidak boleh menutup muka dan telapak tangannya. Kemudian muharramatul ihram, larangan dalam ihram. Jadi setelah ihram ada ketentuan-ketentuan yang dilarang. Wa bidzalika takunu muhriman fala tuzil sya'raka wala tuqassirhu. Dengan begitu maka engkau menjadi orang yang sedang ihram, maka janganlah engkau menghilangkan atau memotong rambutmu. Wala tukallim dhufraka wala tatatayyab. Janganlah memotong kukumu dan janganlah memakai wangi-wangian lagi.
Wala tarfus, wala tafsuk, wala tatajadal. Janganlah berbuat kotor, berkata cabul, dan bertengkar. Wala talbasil mahita wala sauban mashadhul za'faranu walal warasu wala talbasil khuffal ladhi yasturul ka'baini. Janganlah memakai pakaian yang berjahit dan pakaian yang terkena za'faran dan waras yang dicelup. Jangan pula memakai khuf yang menutup kedua mata kaki. Wa ammal mar'atu fa'alaiha, adapun wanita maka tidak boleh menutup muka, ala tastura wajhaha wa kaffaiha. Tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangannya. Jadi seperti sholat, ya penghalang seperti cadar itu dibuka karena anggota muka harus ke tempat sujud juga harus menjadi syarat. Nah, bagaimana ketika kondisi sekarang pakai masker itu sudah sebuah pilihan karena kondisi yang akan yang disebut dengan suatu yang darurat. Walaha lubsul makhiti wal hidha'i wal khufi wal jawrabi. Dan boleh memakai pakaian yang berjahit, sepatu panjang dan kaos kaki yang menutup mata kaki. Ini untuk perempuan. Wala tahtu bimra'atan wala tangkiha wala tungkih. Janganlah engkau meminang kepada wanita, janganlah engkau menikah atau menikahkan. Wala tata'arrad li saydil barri. Janganlah engkau mengganggu binatang buruan. Wala taqta syajaral haram. Dan janganlah engkau memotong pohon bumi haram. Jadi jangan memotong tanaman yang ada di tanah haram. Summa aksirit talbiyata rafi'an sautakah. Kemudian perbanyaklah membaca talbiyah dengan suara keras. Labbaik Allahumma labbaika, labbaika la syarika laka, labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa idza aradta dukhula harami Makkah fagtasil. Apabila engkau hendak masuk bumi haram, maka mandilah. Mandi sunnah memasuki tanah haram. Yang berikutnya at-tawafu, tentang tawaf. Summat khalil masjidil haram ma lam takun junuban. Kemudian masuklah ke Masjidil Haram selagi engkau tidak berhadas besar. Watuh bil baiti sab'ata asywatin ja'ilal baita an yasarika mubtadi'an bil hajaril aswadi wastalimhu wa qabbilhu in istata'ta awis ta'limhu biyadika wa qabbilha aw asyir ilaihi binahwi asan wa qabbilhu. Dan bertawaflah di Baitullah 7 kali dengan menjadikan Baitullah di sebelah kirimu, dimulai dari Hajar Aswad, dan usaplah kepadanya dan kecuplah bila mungkin, atau jamahlah dengan tanganmu, lalu kecuplah tanganmu, atau tunjuklah memberikan isyarat kepada Hajar Aswad dengan kisbai, ya. Bisa dengan tongkat, atau kecuplah tongkat itu. Farmul salasan wamshi arba'an. Maka mulailah ramal, berlari-lari kecil bagi laki-laki 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Wa kullama ataita 'ala ruknil yamani fastalimhu aw asyir ilaihi mukabbiran bi ghairi taqbilin. Dan tiap engkau sampai di rukun Yamani, maka usaplah kepadanya atau berilah isyarat kepadanya sambil membaca takbir dengan tidak usah mengecupnya.
Wa idza ataital hajarul aswada fastalimhu wa qabbilhu kama marra wa hakadha taf'alu ila sab'atil aswati. Apabila engkau sampai di Hajar Aswad, maka usaplah akan dia serta kecuplah sebagaimana yang lalu, demikian selanjutnya engkau kerjakan sampai 7 kali. Summa salli rak'ataini khalfa musalla maqami Ibrahim waqra suratal kafiru ba'da fatihatir rak'atil ula wa suratil ikhlasi fis saniyati. Summa til hajaral aswada wastalimhu. Kemudian salatlah 2 rakaat setelah selesai putaran ke-7, maka diperintahkan salatlah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lurus dengan makam Ibrahim, dengan membaca rakaat pertama surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian hampirilah Hajar Aswad dan usaplah kepadanya bila memungkinkan. Yang berikutnya as-sa'yu, sa'i. Wakhruj min babis sofa aw ghairihi mimma tayassara lakal khuruju minhu lis-sa'yi. Kemudian keluarlah dari pintu sofa atau lainnya dari tempat yang mudah engkau jangkau, engkau lalui untuk menjalankan ibadah sa'i. Summabda bis sofa farqa alaihi haisu yural baitu fastaqbilhu wa qul Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazzamal ahzaba wahdah salasa marratin. Dan mulailah dari sofa dengan mendaki ke atasnya sekira Ka'bah dapat terlihat, dan menghadaplah kepadanya sambil mengucap Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazzamal ahzaba wahdah. Sebanyak 3 kali. Summanzil minas sofa masyian ilal marwati ramilan fima bainal masili wa baiti banil akil. Kemudian turunlah dari sofa terus menuju Marwa sambil berlari-lari ramal, yang disebut ramal, di antara masil dari bait baini akil, yang antaranya itu ada tanda berlampu hijau. Ya. Sehingga ya, bainal mailainil ahdaraini hatta idza wasalta ilal marwati fas'ad 'alaiha fastaqbilil qiblata mukabbiran wa muhallilan kama fa'alta fis safa. Sehingga apabila engkau telah sampai di Marwah, mendakilah ke atasnya, maka menghadaplah ke kiblat sambil membaca takbir dan tahlil sebagaimana yang telah engkau kerjakan di Bukit Sofa. Summahbit minal marwati raji'an ila sofa wa hakadha taf'alu sab'a marratin hatta tantahiya bil marwati. Kemudian turun dari Marwah kembali ke Sofa. Demikianlah engkau kerjakan 7 kali sehingga berhenti di Marwah. Jadi kalau sudah sampai ke lampu hijau, kemudian ramal, terutama pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. At-tahallulu lil umrati. Setelah selesai tahallul dari umroh. Wa tahallal bi khalqi sya'ri ra'sika aw taqsirihi in kunta mutamatti'an bi an tuqaddimal umrata 'alal haji. Bertahallullah, habisilah
umrahmu dengan mencukur atau memotong rambut kepalamu jika engkau menjalankan haji tamattu, yang tentunya mendahulukan umroh daripada haji. Dengan demikian, ya, maka selesailah, sempurnalah umrohmu. Wala tatahallal in kunta qarinan bi an tuhrima bil haji wal umrati ma'an wa laisa lil mar'ati ba'da sayyi illa taqsiru. Dan janganlah bertahallul pada waktu itu jika engkau berhaji kiron, menjalankan haji dan umroh secara bersama-sama. Dan bagi wanita, sesudah sa'i hanya memotong rambutnya, tidak memendekkan, tidak mencukur sebagaimana laki-laki. Berikutnya, adz-dzahabu ila Arafah, pergi ke Arafah. Wa idza kana yaumut tarwiyati fa ahrim bil haji mim Makkah. Apabila telah tiba hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, maka berihramlah untuk haji dari Mekah. In kunta mutamatti'an bil kaifiyati, jika engkau menjalankan haji tamattu dengan cara yang telah dijelaskan di atas. Summadhab ila Mina tusalli dzuhra wa baqiya shalawatil khamsi biha. Kemudian pergilah ke Mina, engkau menjalankan sholat duhur dan sholat fardu lainnya di sana. Fa idza tala'at syamsul yaumit tasi yauma arafata fasir ila namira mulabbiyan aw mukibron aw mukabbiran. Apabila telah terbit matahari tanggal 9 di hari Arafah, maka pergilah ke Namirah sambil membaca, Namirah itu tempat yang ada di Arafah, sambil membaca talbiyah dan takbir. Fa idza ataitaha wa zalatis syamsu faru ila batnil wadi wa shalli dzuhra wal asra jami'an. Setelah sampai di Namirah dan matahari telah condong, maka pergilah ke Batnil Wadi, di tengah-tengah lembah di Arafah, dan melakukan sholat jamak duhur dan asar dengan jamak qasar. Kemudian al-wukufu, wukuf. Summa'til mawqifa min Arafata wa in amkanaka waqafta inda sokhrati wad'allaha bima syi'ta mustaqbilal kiblati hatta taghrubasy syamsu. Kemudian datanglah ke tempat wukuf di Arafah, kalau mungkin berdiri di atas batu dan berdoalah kepada Allah dengan doa yang engkau hendaki sambil menghadap kiblat sehingga terbenam matahari. Jadi pelaksanaan wukuf di Arafah itu terkait dengan tergelincirnya matahari waktu duhur, berhenti sampai tenggelam matahari. Nah, waktu-waktu itu gunakan semaksimal mungkin untuk berdoa, untuk melakukan, ya, membaca Al-Quran, untuk zikir, ya, diusahakan. Jangan sampai tidur karena kita tidak tahu yang waktunya, yang jam berapa doa kita tembus kepada Allah. Berikutnya al-ifadatu min Arafah, kembali dari Arafah. Fa idza gharabatis syamsu fa'afid min Arafata ila Musdalifata wa shalli bihal maghriba wal isya'a jam'an wa bitilkal lailata biha walid du'afai ayat dafa'u minha ila minan qablal fajri. Sesudah terbenam matahari, maka pergilah dari Arafah ke Musdalifah dan salatlah jamak maghrib dan isya dan bermalamlah di sana. Dan bagi orang-orang yang lemah, boleh pergi dari Musdalifah ke Mina sebelum fajar. Ya, jadi jamaah yang sudah lelah diperbolehkan, yang sudah melewati tengah malam, untuk meninggalkan Musdalifah. Apabila engkau telah salat subuh, ya, pergilah ke Mina. Wad'ullaha
inda usulikal masy'arul harama mustaqbilal kiblati wa kabbir wa halil. Apabila engkau telah salat subuh, pergilah ke Mina, berdoalah kepada Allah di waktu engkau telah sampai di Masy'aril Haram dengan menghadap kiblat serta bertakbir dan bertahlil. Wadfa qabla tulu'is syamsi. Kemudian pergilah sebelum terbit matahari hingga sampai di lembah Muhassir. Ya. Hatta ta'tiya batna Muhassirin wa alaika bihasal khudhufi summa asri bisayrika fiha. Dengan ambillah batu, pelempar jumroh dan percepatlah jalanmu di situ. Fa'idha wasalta ila minan farmi jamratal aqabati bis sab'il hasayati ambat nilwadi wa kull ma'a kulli hasatin minha Allahu Akbar. Apabila engkau telah sampai di Mina, lemparlah jumrah Aqabah dengan 7 butir kerikil dari dalam jurang dan ucapkanlah Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran. Summanhar hadiyaka wa tahallal bihalqi sya'ri ra'sika au taksirihi. Kemudian sembelihlah binatang hidyahmu dan tahallul dengan mencukur atau memotong rambut kepalamu. Bihadza tahallulil awal yahillu laka kullu syai'in min mahdhuratil ihrami illa nisaa. Dengan tahallul awal inilah maka halal segala yang menjadi larangan bagi orang yang ihram kecuali bersetubuh dengan wanita. Summa tawajjah ila Makkah wa tuhbil baiti sab'ata asywatin wa huwa tawaful ifadah. Kemudian pergilah ke Mekah dan tawaf di Baitullah 7 kali. Ialah yang dinamakan tawaf ifadah, tawaf yang termasuk rukun haji. Wa shalli raqatat tawafi summa shrab ma'a zamzamah. Kemudian salatlah sunnah tawaf 2 rakaat yang lurus dengan makam Ibrahim dan minumlah air Zam-zam. Was'a bainas Safa wal Marwati illam takun tas'a ba'da tawafil qudum fil qirani surmarji ila minan tabitu fiha laylataini aw salasa layalin warmil jimaros salasal. Dan sa'ilah di antara Safa dan Marwah jika engkau belum sa'i sehabis tawaf kudum pada haji qiran. Jadi ketika haji qiran maka tawaf ifadah langsung sa'i. Kemudian kembalilah ke Mina dan bermalam di sana 2 atau 3 malam. Ya. Al-ula summal wusta summal aqaba ba'da zawalil yaumil hadi asyara wasani asyara wasalis asyara bil kaifiyatil madhkurah. Kemudian kembalilah ke Mina dan bermalam di sana 2 atau 3 malam dan lemparilah jumroh ketiganya ula wusta aqabah sesudah condong matahari pada tanggal 11, 12 dan 13 dengan cara yang tersebut pada bab sebelumnya. Ini waktu afdalnya setelah condong matahari. Wa in ta'ajjalta ila Makkah ba'da tsaniya asyara fala kharajah. Apabila engkau tergesa ke Mekah setelah tanggal 12 yang disebut dengan nafar awal, maka tidak berhalangan ya. Jadi tidak ada masalah. Watantahi bihadza a'malu hajjika. Dengan demikian ini selesailah amal hajimu. Jadi yang meninggalkan Mina sampai tanggal 13 pada hari tasyrik itu namanya nafar sani. Sedangkan yang meninggalkan tanggal 12 itu disebut dengan nafar awal. Ya, sama-sama dibolehkan. Ini beberapa yang terkait dengan
dengan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian anwa'ul kafarati, macam-macam kifarat. Idza fataka lukufu bi Arafah fatahallal bi umratin yawadhbah syatan wa alaika qadahu hajjika. Apabila engkau ketinggalan tidak dapat menjalankan wukuf di Arafah, maka tahallullah dengan dijadikan umroh dan sembelihlah kambing, kemudian engkau masih berkewajiban mengganti hajimu. Karena haji itu adalah Arafah, jadi jangan sampai tidak masuk Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Wa idza usirta bi maradin aw aduwin ta'dzara min ajli itmam hajjika aw umratika fad yahsyatan haitsu usirta wala tatahallal bihalqin aw taksirin illa ba'da dzabhi wa alaikal i'adah. Apabila engkau terhalang akan menyelesaikan haji untuk atau umrah, ya, sebab sakit atau karena musuh, maka sembelilah kambingmu di tempat engkau terhalang. Janganlah tahallul dengan mencukur atau memotong rambut kecuali sesudah menyembelih dan engkau masih berkewajiban mengulangi haji atau umrohmu. Apabila engkau menjalankan haji tamattu, menjalankan umroh, wa idza tatamatta bil haji bi an ta'tamira fi asyhuril haji fadbashatan ausum asyarata ayyamin. Apabila engkau menjalankan haji tamattu, menjalankan umroh di dalam bulan-bulan haji, maka sembelihlah kambing atau berpuasa 10 hari itu sebagai dam. Jadi haji tamattu ya itu membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak punya, maka berpuasa 10 hari, 3 hari ketika berada di kota Mekah, 7 hari setelah pulang ke tempat asal. Jadi harta didahulukan, sedangkan puasa itu pilihan bagi yang tidak memiliki harta. Wa idza azalta sya'ran fil ihrami bi maradin aw ghairihi fa 'alaika fidyatun bi siyamin salasati ayyamin aw it'ami sittati masakin likulli miskinin nisfu sha'in aw dzabhin syatin. Apabila engkau menghilangkan rambut, memotong rambut di dalam ihram disebabkan sakit atau lainnya, maka wajiblah engkau membayar fidyah dengan puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, tiap seorang setengah sa' atau menyembelih kambing. Wa idza qatalta saydan lahu mislun illal ghuraba wal hayyata wal aqraba wal fa'rata wal kalbal aqurah. Apabila engkau membunuh binatang yang ada persamaannya selain burung gagak, ular, kalajengking, tikus, anjing buas yang memang dibenarkan ya untuk membunuh, maka selain itu sembelihlah binatang persamaannya atau fa'at bahil misla aw tasaddaq atau bersedekahlah. Jadi kalau membunuh ayam maka ukurannya sama, yang sedekahnya ayam. Ya kalau kambing ya sedekahnya kambing ya. Biki matihi ta'aman ala masakini, orang-orang memberi makan orang-orang miskin yang ada di Mekah dengan memberi makan seharga binatang tersebut, atau ausum yauman an kulli muddin minat ta'am, berpuasalah untuk gantinya tiap-tiap 1 mud makanan diganti puasa 1 hari. Jadi ukuran ada fidyahnya, jika tidak bisa maka memberi itu diganti dengan puasa. Ya. Fa idza jama'ta qabla tahallulil awal, apabila engkau bersetubuh sebelum tahallul awal, maka batallah ibadah hajimu. Ya, jadi belum ini yang jamaah haji plus mungkin kembali ke hotel, kemudian belum tahallul sudah hubungan, maka batallah hajinya. Dan mestilah engkau menyembelih unta, harus membayar kafarat dengan menyembelih seekor unta sebagai denda dari sebuah pelanggaran. Jadi hajinya batal, kemudian yang kedua masih harus membayar kafarat, yaitu menyembelih seekor unta atau lembu, sapi. Ya, tetapi teruskanlah amalan haji dan mengulangi hajimu ya tahun berikutnya.
Ya, kalau melanggar. Amma aqdun nikahi fil ihrami fala yasihu wala kafarah. Adapun akad nikah di waktu ihram tidaklah sah. Ya, tidak ada kafarat seperti yang hubungan suami istri tadi sudah hajinya batal, maka harus membayar karena melanggar kepada Allah, dia harus membayar menyembelih seekor unta atau sapi. Sedangkan kalau nikah itu hanya hajinya yang tidak sah tanpa harus membayar kafarat. Ya, kemudian setelah selesai, ya, maka urusan yang terkait dengan kafarat ketika melanggar, melihat apa yang nggak boleh, tidak boleh memperlihatkan aurat, tentang wangio dan sebagainya, ya, itu hendaknya diingat-ingat sendiri. Ya, jadi perempuan yang lagi berihram itu harus berhati-hati. Kalau terbukanya tidak ada orang yang melihat, ya itu lain. Tapi ketika ada orang lain yang sudah melihat, maka harus dijaga bahwa dirinya sudah melakukan sebuah pelanggaran yang harus membayar kafarat, yaitu memberi makan 6 orang fakir miskin. Kalau enggak punya dana, diganti dengan puasa 3 hari. Kalau yang 10 hari itu untuk pelaksanaan haji tamattu, ya, yang tidak punya harta untuk membeli seekor kambing, ya, tapi terus membeli oleh-oleh bisa, tapi membayar kafaratnya itu yang diutamakan adalah dam, itu diutamakan harta dulu. Puasa itu pilihan ya bagi yang tidak punya harta. Kemudian ibadah haji ditutup dengan ketika pulang, ya, jadi ada tahallul sani. Setelah tahallul sani maka selesailah seluruh urusan haji. Kemudian ketika meninggalkan kota Mekah dianjurkan untuk melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Wa mata aratta an ta'uda ila watanika fatuf tawafal wada'i. Apabila engkau hendak pulang ke tanah airmu, maka kerjakanlah tawaf wada. Hanya bagi wanita haid, ya, tidak perlu untuk tawaf wada. Ya, tapi kalau bisa disuruh melihat, ya, dari tempat pesain, ya, nanti karena ada nilai sebagaimana hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ketika wanita tidak bisa melakukan sholat tapi tetap disuruh hadir menyaksikan, ya, menyaksikan, ya, jadi seperti di tempat sa'i, ya, menyaksikan itu, tapi tidak harus membayar dam, ya, karena walaupun itu wajib haji, tawaf wada termasuk wajib haji. Nah, sedangkan tawaf ifadah itu rukun haji. Ya, jadi batal. Kadang kalau wajib haji bagi yang tidak melakukan masa diganti dengan dam. Tapi wanita haid, ya, tidak harus membayar dam, tapi disuruh menyaksikan orang-orang yang lagi tawaf. Demikian kaifiat haji. Kita upayakan untuk memahaminya bagi yang telah melaksanakan ibadah haji, bagi yang belum, ya, tentunya sebagai tambahan bekal, ya, insya Allah hari ini kita sudah memasuki hari yang tanggal 1 Dzulhijjah, ya, tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Mudah-mudahan kita bisa mereview kembali. Kemudian kita juga mohon kepada Allah, ya, dengan pergantian tahun, dengan penggantian bulan, yaitu dengan doa yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abdullah bin Umar, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa salamata wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat hilal itu bulan sabit sebagai tanda awal bergantinya bulan yang satu dengan bulan yang lain. Ini lebih-lebih di bulan Dzulhijjah. Beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ahillana alaina bil iman. Allah Maha Besar, ya Allah, terbitkanlah di atas kami, ya, bulan ini dengan membawa keamanan dan keimanan.
wassalamata wal Islam, keselamatan dan keislaman, wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo, serta taufik kepada apa yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu ialah Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisi pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan meningkatkan ibadah kita, walaupun kali ini jamaah haji Indonesia ya tidak bisa melaksanakan, tapi bagaimana kita mengisinya dengan menguatkan ya ilmu kita sehingga nanti kita betul-betul bisa berbekal takwa. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.